Perhatikan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Hadi Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar. 2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan pertama lebih subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 bulan dan 15 hari. Jalan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan dijatuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam suasana yang cukup cerah. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik yang cukup aktual, kekinian, dan juga insya Allah masih viral. Pada kesempatan hari ini, saya alhamdulillah ditemani oleh Bapak Mukhtar Effendi, sarjana hukum, yang beliau adalah salah seorang pengacara dari Habib Bahar Smith. Nah, jadi ini kita alhamdulillah berkesempatan kita untuk menggali secara lebih jauh lagi tentang yang hubungan dengan keputusan Pengadilan Negeri terhadap Habib Bahar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Pak, yang pertanyaan pertama, secara hukum Pak, keputusan Ketua Majelis Hakim 6 bulan ya Pak ya? 6 bulan 15 hari itu ya. Secara hukum itu gimana Pak? Itu sudah seharusnya layak atau memang itu ada keringanan Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang kena rahmat dan berkahnya. Alhamdulillah kita sehat hari ini semua. Alhamdulillah. Kemudian kedua, terkait dengan pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan, ya. Secara hukum kan begitu ya. Terlebih dahulu jelas saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim, ya. Kepada Ketua Majelis Hakim yang berdasarkan pertimbangannya mereka menjatuhkan vonis terhadap Habib Bahar itu di 6 bulan 15 hari. Ya. Kan itu. Walaupun dari beberapa saksi ahli terutama yang pada saat itu kita hadirkan pada saat sidang pembelaan, sebetulnya Habib ini dengan kasus yang disidangkan sebagaimana kita ketahui itu jangankan 6 bulan 15 hari, 1 hari saja Habib itu tidak layak untuk dihukum lah gitu ya. Betul. Karena apa? Sesuai juga dengan dakwaan daripada Majelis Hakim, dakwaan primer, dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar itu Habib Bahar itu dilepaskan. Artinya terbukti tidak bersalah. Nah, kenapa kemarin Majelis Hakim menjatuhkan di 6 bulan 15 hari? Karena merunut kepada dakwaan kedua primer dan subsidiar itu bahwa Habib menyampaikan informasi dalam dakwahnya
dengan berita yang belum jelas begitu. Alasan itu alasan majelis hakim. Dan ini pun dijatuhkan majelis hakim kemarin menyatakan bahwa untuk memberikan semacam apa ya, bukan warning lah apa, pembelajaran mungkin ya kepada Habib Bahar, bahwa suatu ketika nanti kalau beliau melakukan lagi ceramah, apa yang disampaikan tuh harus diyakini dulu kebenarannya, kan begitu ya. Terutama ini kan di yang menyangkut begini, di dakwaan kedua itu kan menyangkut tentang berita kilometer 50. Kan itu ya, berita kilometer 50, termasuk juga berita tentang alasan Habibana Rizik Syihab itu ditahan, ya, dijatuhkan hukuman, kan itu. Jadi walaupun memang di dalam persidangan kita memberikan keterangan-keterangan termasuk dari para ahli ya gitu ya, kemudian dari keluarga korban gitu. Tetapi tetap saya melihat bahwa majelis hakim berpegang kepada apa yang disampaikan oleh dokter ahli forensik yang dihadirkan oleh pihak JPU. Itu sehingga itulah alasan majelis hakim, salah satu di antaranya itu. Kemudian alasan tentang bagaimana Habibana Rizik Syihab ini divonis, nah itu tidak dijelaskan oleh Habib Bahar, itu menurut majelis hakim. Gitu. Jadi kalau tadi Bapak tanya secara hukum kan gitu ya, kalau kita melihat dari delik formil dan materialnya memang tidak terpenuhi, Pak. Kan itu. Tapi ini kan ada hakim punya kewenangan untuk mempertimbangkan, kan, gitu ya, untuk mempertimbangkan dari berbagai macam aspek. Baik. Itu, Pak. Pak, ini kalau dilihat dari sebelumnya ini, kenapa kasus Habib Bahar ini diproses? Ini berdasarkan delik aduan atau memang itu sudah otomatis, Pak? Otomatis kalau seseorang itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya kena pasal, itu langsung diambil gitu, diproses gitu, atau itu berdasarkan delik aduan, Pak? Itu? Kalau kita lihat dari asalnya kenapa Habib Bahar ini dijadikan tersangka, terdakwa, kemudian diponis, kan gitu ya. Ini jelas karena adanya delik aduan. Tetapi yang menjadi keheranan buat kita atau kebingungan buat kita sebagai tim pengacara beliau, Habib Bahar ini kan ceramah di Marga Asih, daerah Bandung ya, Marga Asih daerah Bandung. Tetapi justru yang ngadu itu orang daerah Provinsi Banten deh kalau tidak salah, saya lupa lagi di luar wilayah, di luar wilayah kan itu. Artinya kalaupun memang ada orang yang tidak sepaham dengan apa yang Habib Bahar sampaikan pada saat ceramah, harusnya orang Marga Asih dong. TKP-nya kan di Marga Asih kan itu. Ini justru orang yang jauh dari Marga Asih, bahkan kita tanya pun daerah Marga Asih, mereka tidak tahu, mereka yang mengadu. Mungkin karena alasan pengaduan mereka itu karena nonton YouTube-nya kan begitulah, nonton YouTube-nya Habib Bahar, kemudian dengan alasan ABC lah begitulah ya, mereka melakukan pengaduan kan itu. Nah, kemudian yang jadi lebih heran lagi buat kita, semua para saksi yang memberatkan itu hampir semua lah ya, itu berasal dari wilayah Garut, Pak. Kan itu. Ada saksi yang dihadirkan dari Marga Asih juga, tetapi tidak ada satupun yang memberatkan. Bahkan ada saksi yang dihadirkan oleh JPU. Artinya saksi ini kan harus memberikan keterangan berdasarkan kepentingan pertanyaan JPU. Tetapi justru pernyataannya malah justru membela Habib Bahar. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa sebetulnya dengan pidato Habib Bahar ini buat masyarakat umum pada umumnya gitu ya. Ini kan tidak ada masalah, Pak. Kan gitu ya. Ini kan ceramah beliau, memang gaya beliau seperti itu, dan ada hal-hal yang beliau yakini bahwa itu benar, apa yang disampaikan itu benar tentang Habibana Rizik Syihab, tentang kilometer 50 kan itu. Ya beliau sampaikan lewat ceramah kan itu ya. Nah, keyakinan beliau tentang kebenaran itu kan berdasarkan fakta kan gitu ya. Bahwa Habibana Rizik Syihab memang beliau tidak diponis karena prokes kan itu, tetapi karena Maulid Nabi kan itu. Kemudian kilometer 50 juga apa yang sampaikan oleh beliau, salah satu di antaranya statement di dalam pidatonya itu bahwa 6 syuhada itu dibunuh, dibantai, dicopotin kukunya kan itu ya, dibakar kemaluannya. Kan memang keterangan keluarganya juga begitu kan itu. Foto-foto yang disodorkan di dalam persidangan juga berdasarkan atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh keluarga. Jadi tidak melenceng dari itu kan itu. Nah, itu Pak. Ya gini Pak, kita yakin bahwa Habib Bahar tidak mungkin berdusta ya Pak ya. Insya Allah. Nah, tetapi di sini mungkin
ucapan-ucapan apa yang menyebabkan dia itu kena delik, Pak? Apakah karena apa yang dia sampaikan tidak sesuai fakta, ataukah karena yang disampaikan itu menyinggung penguasa gitu? Ya. Secara sentimental pribadi gitu ya, secara sentimental pribadi saya dan rekan-rekan sebagai tim kuasa, bisa saja mungkin ceramah beliau ada yang nyerempet kan gitu kepada kepentingan penguasa, terutama di kilometer 50 dan tentang pemidanaan terhadap Habibana kan gitu ya.